Saga transfer selanjutnya yang akan terjadi. Apakah transfer ini bisa terrealisasi? Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi situasi transfer window sekarang memang ada dalam situasi yang masih sangat sibuk. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan sama banyaknya pemain keturunan timnas Indonesia yang memilih untuk berkarir di Liga Indonesia. Beberapa yang terbaru ada Sandy Walsh dan juga Ragnar Oratmangun yang gabung ke Persib Bandung, hingga Tim Gaypens yang gabung ke Bali United. Beberapa di antara mereka juga udah cukup terlihat performanya. Contoh kayak Ragnar Oratmangun, walaupun belum sepenuhnya maksimal, tapi debut yang dia lakukan bareng Persib Bandung ketika menghadapi Bali United bisa kita kategorikan ada di level yang cukup baik. Dan sekarang, transfer panas terkait pemain keturunan ternyata masih belum selesai. Karena sekarang situasinya, ada salah satu pemain keturunan yang dikabarkan diminati oleh salah satu klub raksasa. Yang jika pemain keturunan ini gabung ke klub tersebut, tentu hal itu bakal menjadi kabar baik yang cukup membanggakan bagi fans sepak bola Indonesia. Maka atas situasi tersebut, kita di sini mau ajak kalian untuk bahas dan cari tahu lebih dalam terkait situasinya. Kita bahas mulai dari siapa pemain yang dimaksud, klub apa yang punya minatnya, sampai kita juga bahas terkait probabilitas untuk transfer tersebut bisa terwujud. Semua kita bahas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, kenapa kita bahas ini? Karena situasi yang ada sekarang tentunya sangat penting untuk kita semua pahami sebagai fans sepak bola Indonesia. Lantaran yang kita bahas sekarang adalah pemain yang memang punya kualitas tinggi. Pemain tersebut adalah Emil Audero. By the way, kita mungkin agak sulit ya kalau disuruh milih mana yang terbaik antara Emil dan juga Maarten Pas. Karena keduanya memang jadi pemain yang sama-sama punya kualitas dan juga punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Bisa dibilang level mereka berdua memang ada di level yang setara. Jadi baik Emil Audero maupun Maarten Pas, tentunya mereka berdua sama-sama merupakan kiper terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Dan kalau sebelumnya kan kita banyak bahas terkait Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh yang gabung ke Persib. Situasinya waktu itu sempat panas juga karena ada beberapa perdebatan di sosial media antara orang yang setuju untuk Ragnar dan Sandy gabung ke Persib dengan orang yang gak setuju atau menyayangkan. Tapi kalau gue pribadi ya, apapun keputusan yang diambil sama pemain, gue yakin itu adalah keputusan yang terbaik. Karena pada dasarnya, keputusan yang mereka ambil tentu berdasarkan pertimbangan serta pemikiran yang matang dalam segala macam aspek. Pengetahuan yang kita tahu sebagai para fans tentunya sangat terbatas. Kita cuma menuntut buat pemain harus main di klub A, di kompetisi A, tanpa kita memperdulikan bagaimana kondisi atau perjuangan yang harus dilakukan oleh pemain yang bersangkutan. Jadi gue pribadi tentunya sangat mendukung apapun keputusan yang dipilih sama Ragnar, Sandy, Tim Gaypens, dan yang lainnya. Karena itu udah dipilih, gue yakin pasti itu adalah keputusan yang terbaik untuk karir si pemain, termasuk untuk sepak bola Indonesia. Nah, balik lagi ke Emil Audero. Jadi Emil Audero yang sekarang dia berstatus sebagai pemain dari FC Como, ternyata memang harus menghadapi situasi yang cukup sulit. Pasalnya, dia di FC Como lagi-lagi gak masuk skema untuk jadi pemain yang bakal diandalkan sama Cesc Fabregas. Apalagi Como di musim ini memang bakal main di level yang lebih tinggi. Mereka bakal main di Champions League untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dan ternyata Fabregas menilai bahwa Emil Audero bukan pemain yang ideal untuk dia andalkan di FC Como. Maka atas situasi tersebut, mau gak mau Emil Audero memang harus nyari klub baru. Tapi untungnya, dengan kualitas yang dimiliki oleh Emil Audero, apalagi dengan dia yang di musim kemarin jadi andalan utama di Cremonese, walaupun timnya harus terdegradasi, walaupun dia harus kebobolan banyak gol, tapi Emil nyatanya bisa jadi salah satu kiper yang mencatatkan banyak penyelamatan. Itu jadi tanda bahwa sebenarnya Emil Audero adalah kiper yang berkualitas. Karena teori dalam menilai kiper itu memang agak berbeda sama pemain di posisi lain. Kalau misal striker kan rata-rata dilihat dari statistiknya. Berapa banyak dia cetak gol, asisnya berapa, dan lain hal sebagainya.
Nah, kiper itu beda. Semakin banyak dia kebobolan, semakin klasemen timnya ada di bawah, terkadang performa kipernya justru lebih baik. Kenapa? Karena kiper tersebut udah teruji menghadapi berbagai macam serangan yang dilakukan oleh lawan. Tapi dengan catatan, statistik atau kemampuan individunya juga tentu harus tetap bagus. Misal dari seberapa banyak dia melakukan saves, terus gimana refleksnya, gimana kemampuan build up-nya. Itu semua tentu tetap jadi pertimbangan selain dari banyaknya ujian yang dia terima ketika membela klub papan bawah. Nah, faktanya sekarang, Emil Audero ternyata mendapatkan tawaran dari salah satu klub besar Italia, yaitu Juventus. Kabar ini dilansir dari Sky Sport. Mereka menyebut bahwa Juventus punya ketertarikan yang sangat tinggi kepada kiper timnas Indonesia yaitu Emil Audero. Bahkan per video ini dibuat, progres negosiasi yang terjadi di antara keduanya udah mencapai kesepakatan secara verbal. Dalam artian, baik Juventus maupun Emil Audero udah sama-sama sepakat secara verbal. Cuma, yang harus kita ketahui bahwa kesepakatan verbal antara Juventus dan juga Emil Audero sebenarnya nggak sepenuhnya jadi kabar baik. Dalam artian, sebenarnya masih ada hal yang harus dipertimbangkan secara matang dan memang statusnya juga masih belum sepenuhnya pasti. Karena pada dasarnya, tujuan Juventus merekrut Emil Audero ternyata bukan sebagai kiper utama, melainkan hanya sebagai kiper pelapis. Karena memang situasinya, Juventus baru aja ngerekrut kiper baru yang memang diproyeksikan buat jadi kiper utama, yaitu kiper asal Tottenham, Guillermo Vicario, yang pindah ke Juventus dengan opsi pinjaman. Nah, sebenarnya Juventus juga masih punya kiper, yaitu Mattia Perin, tapi ada wacana kalau Perin ini diminati sama klub Serie B yaitu Palermo. Alhasil Emil Audero diminati sama Juventus untuk mereka proyeksikan sebagai kiper pelapis jika nantinya Mattia Perin beneran bakal hengkang ke Palermo. Jadi memang atas situasi yang ada, harus ada pertimbangan yang matang juga dari Emil Audero. Apakah jika dia cuma dijadikan sebagai kiper pelapis, walaupun klubnya sekelas Juventus, apakah itu worth it bagi karirnya? Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena kalau kiper ini kan beda posisinya sama pemain lainnya. Kalau posisi lain jadi pelapis gak masalah karena kesempatan bermainnya masih cukup besar. Sedangkan kiper probabilitas bermainnya sangat kecil kalau dia gak jadi kiper utama. Karena kalau Vicario ternyata on fire bareng Juventus, otomatis hampir sulit kesempatannya buat Emil Audero bisa dapatkan menit bermain. Kecuali kalau seandainya Vicario mengalami cedera. Dan situasi transfernya juga ternyata gak sesederhana itu. Karena selain Juventus, ada klub lainnya yang memang minat sama Emil Audero, yaitu klub Serie B Palermo. Ini adalah klubnya yang sekarang dibela sama Federico Barba juga. Kebetulan Barba dan Emil juga sempat banyak komunikasi, khususnya waktu itu ketika Barba mau pindah ke Persib. Dia banyak komunikasi sama Emil, menanyakan terkait situasi ataupun kondisi dari sepak bola Indonesia. Nah, jadi Palermo memang ngincar dua kiper, yaitu Mattia Perin dan juga Emil Audero. Jadi skemanya gini, Palermo ngejadiin Perin sebagai opsi utama mereka untuk direkrut. Sedangkan kalau negosiasi sama Perin gagal, mereka bakal mengalihkan target ke Emil Audero. Jadi sebenarnya skema transfer yang terjadi sekarang itu bakal ditentukan sama keputusan dari Mattia Perin. Kalau dia milih buat hengkang dari Juventus dan gabung ke Palermo, maka kemungkinan besar Emil Audero bakal gabung ke Juventus. Sedangkan kalau Mattia Perin tetap bertahan di Juventus, maka peluang Emil Audero buat gabung ke Palermo justru jadi makin besar. Dan perbedaannya, kalau Emil gabung ke Juve bakal jadi kiper pelapis, sedangkan kalau Emil gabung ke Palermo, maka dia bakal jadi kiper utama. Jadi itulah situasi yang dialami sama Emil Audero sekarang. Dia benar-benar harus mempertimbangkan situasi serta benefitnya di antara kedua pilihan tersebut. Karena bisa dibilang, baik Juventus maupun Palermo jelas punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau Emil Audero gabung ke Juventus, dia bakal jadi pelapis. Tapi pelapisnya juga gak sembarangan. Ini Juventus bro, klub yang musim depan juga masih main di Europa League. Salah satu klub berprestasi di Italia, walaupun sekarang lagi agak turun performanya. Tapi ini Juventus. Sedangkan kalau gabung ke Palermo, ya sebenarnya nggak sespesial Juventus. Apalagi kompetisinya juga cuma Serie B. Tapi jaminan buat Emil jadi pilihan utama tentunya sangat besar. Coba, gimana tuh? Kalau gua sih ya, misal ada di posisi Emil, pasti galau banget pak. Mikirnya nggak akan cukup seminggu.
Karena situasinya memang kita dihadapkan sama situasi yang plus minusnya itu kerasa banget. Tapi sebenarnya ada minus tambahan kalau Emil gabung ke Juve. Karena kabarnya dia mendapat penolakan dari sebagian besar fans Juve di Italia. Mereka menilai bahwa Emil Audero jadi pemain yang kurang layak untuk diandalkan sama Bianconeri. Banyak dari mereka yang justru mempertanyakan kompetensi teknis, konsistensi performa, dan juga kapabilitas mental pemain dalam menghadapi tekanan tinggi untuk main di Juventus. Jadi tantangan terbesar Emil Audero jika nantinya gabung ke Juventus itu bukan cuma dia berusaha untuk menyaingi dan memberikan ancaman buat posisinya Vicario, tapi dia juga harus menghadapi tekanan tinggi serta menjawab keraguan yang diberikan oleh para Juventini. Jadi itu penjelasan terkait situasi Emil Audero yang memang situasinya cukup kompleks dan galau buat dia tentukan. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Menurut kalian apakah lebih baik Emil gabung ke Juve atau ke Palermo bareng Federico Barba? Atau mungkin ada opsi lain? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!